Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Dwi Widyaningrum dengan NIM 202033046 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sumber dan media pembelajaran yang berkaitan dengan kedudukan media dalam proses belajar mengajar yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen Syarifuddin. Baik, selamat menonton. Kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses komunikasi dalam konteks belajar, yaitu guru atau pesannya dilanjutkan media atau alat pelantaranya, lalu penerima pesannya bisa dari guru atau siswa, nanti menghasilkan tujuan atau yang disebut hasil belajar. Jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media dua dimensi, yaitu media yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya, gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, dan juga poster. Yang kedua ada media tiga dimensi, yaitu media yang merupakan media dalam bentuk model. Contohnya, model padat atau solid model, juga model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama. Yang ketiga, media proyeksi, yaitu media yang diproyeksikan seperti slide, film stripe, transparan. Yang keempat ada lingkungan sebagai media, contohnya kebun, pasar, industri, dan juga sekolah. Media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber. Nah, sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana. Contohnya juga di sekolah, di pusat kota, di pedesaan. Prinsip-prinsip pemilihan media. Yang pertama, tujuan pemilihan. Yang kedua, karakteristik media pengajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Lalu untuk prinsip-prinsip penggunaan media, yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan juga situasi yang tepat. Faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan juga kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Yang keenam, keefektifan dan keefisien penggunaan. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Saya rasa cukup untuk video tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai
dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.